Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas saham IPO yaitu PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk atau dengan kode saham GTRA ya teman-teman. Di mana sektor GTRA ini ada di transportation and logistik teman-teman. Kemudian untuk kegiatan usahanya yaitu bergerak dalam bidang angkutan bermotor untuk barang umum. Langsung saja untuk saham yang ditawarkan teman-teman, di sini ada jumlah saham yang ditawarkan yaitu sebanyak-banyaknya 378 juta. Dengan nilai nominal yaitu Rp100 tiap sahamnya, dan untuk harga penawarannya itu di 100 sampai dengan Rp150 teman-teman. Dan untuk dana yang dikumpulkan dari IPO ini kurang lebih sekitar 56 miliar teman-teman. Untuk tanggal penawaran umumnya yaitu pada tanggal 20 sampai dengan 20 Maret 2023 dan pencatatan di bursa yaitu pada tanggal 30 Maret 2023 teman-teman. Kemudian di sini ada struktur permodalan dan pemegang saham terakhir. Dapat kita lihat di sini, di mana dengan nilai nominal 100 per saham sebelum penawaran umum perdana saham, maka persentase kepemilikan saham yang pertama di sini ada PT Andika Eka Putra sebesar 43,68%, PT Tri Multi Adinata Perkasa 43,68%, Ardi Supriyadi 6,32%, Roni Sanjaya 63,32% teman-teman. Kemudian setelah penawaran umum perdana saham, maka persentasenya akan berubah yaitu PT Adika Eka Putra sebesar 34,9%, PT Trimulti Adinata Perkasa sebesar 3,4%, dan sisanya teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian untuk masyarakatnya itu yaitu 20% teman-teman. Kemudian untuk penggunaan dananya sendiri yaitu seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh perseroan untuk yang pertama di sini adalah kisaran 64% atau sekitar 36 miliaran. 8 akan digunakan untuk belanja modal atau kapital ekspeditur perseroan untuk membeli 38 unit truk teman-teman. Kemudian untuk yang kedua yaitu sisanya 35,20% digunakan untuk modal kerja perseroan, termasuk tidak terbatas yaitu biaya pengiriman, servis, membeli ban mobil, gaji karyawan, membeli GPS, pembayaran angsuran, dan juga lain-lain teman-teman. Dan untuk dari penggunaan dananya ini sendiri teman-teman, ini dapat dikatakan bagus ya teman-teman untuk ekspansi di sini, capital expenditure pembelian 38 truk dan sisanya untuk operasional expenditure atau modal kerja teman-teman. Cuman yang tidak bagus hanya sedikit saja di sini teman-teman untuk pembayaran gaji karyawan dan juga untuk pembayaran angsuran teman-teman. Tapi untuk nilai keseluruhannya dapat dikatakan rencana penggunaan dana ini bagus teman-teman. Dimana untuk capital expenditure dan juga operational expenditure atau modal kerja teman-teman. Kemudian untuk data ikhtiar pentingnya, di sini dapat kita lihat dari laporan posisi keuangan di mana nilai asetnya dari GTRA ini yang pertama di sini di tahun 2019 dalam jutaan rupiah ya teman-teman, memiliki aset sekitar 379 miliar di 2019, kemudian di 2020 mengalami penurunan teman-teman, mungkin ini terdampak pandemi saat itu, menjadi 351 miliar, dan pada tahun 2021 mulai naik kembali asetnya sebesar 441 miliar, dan per 30 November 2022 asetnya naik kembali menjadi 650 miliar teman-teman. Jadi untuk total asetnya ini dari tahun ke tahun itu cenderung naik ya teman-teman, dari 2019 ke 2022 per 30 November teman-teman. Kemudian jika dilihat dari sini liabilitasnya, hutangnya, di mana hutangnya di sini juga dari 2019 ke 2020 hutangnya itu mengalami kenaikan ya teman-teman, di mana hutang di 2019 jadi 345 miliar, kemudian di tahun 2022 per 30 November itu hutangnya naik menjadi 456 miliar teman-teman. Jadi untuk total liabilitasnya ini cenderung mengalami kenaikan ya teman-teman. Dan untuk ekuitasnya sendiri atau modalnya sendiri pada tahun 2019 nilai ekuitasnya itu sebesar 33 miliar teman-teman. Kemudian di 30 November 2022 nilai ekuitasnya tumbuh menjadi 194 miliar teman-teman. Jadi untuk nilai ekuitasnya juga semakin lama semakin bertumbuh ya teman-teman. Akan tetapi jika dilihat dari rasio hutangnya, maka di sini dapat dikatakan rasio hutang daripada GTRA ini kurang bagus ya teman-teman, karena nilai hutangnya atau liabilitasnya ini lebih besar ketimbang ekuitas. Karena ditakutkan jika nanti ke depan ada masalah keuangan, maka di sini dapat dikatakan tidak aman ya teman-teman, karena nilai hutangnya lebih besar daripada nilai ekuitasnya. Kemudian untuk laba rugi penghasilan dapat kita lihat di sini untuk laba komprehensif netonya di tahun 2019 sampai dengan 2022 per 30 November
itu laba usahanya itu mengalami kenaikan nih teman-teman. Cenderung mengalami kenaikan teman. Di mana 2019 di sini laba komprehensifnya itu mencapai 7,2 miliar. Kemudian di 2020 ini mungkin terdampak pandemi menjadi turun 6,6 miliar. Dan kemudian di 2021 ini sudah mengalami kenaikan kembali di 7,6 miliar. Dan per tanggal 30 November 2022 itu laba komprehensifnya mencapai 13,3 miliar teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja daripada GTRA ini semakin tahun ini semakin membaik ya teman-teman. Semakin bagus teman-teman. Karena dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 per 30 November ini laba komprehensif yang dihasilkan itu semakin lama kemudian semakin naik teman-teman. Dari 2019, 2020, 2021 kemudian per 30 November menjadi 13,378 miliar teman-teman. Kemudian untuk kebijakan dividen mulai tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas banyak-banyaknya 20% dari laba bersih Perseroan dengan mengacu pada UU PT serta peraturan perundang-undangan pasar modal, dan kebijakan perseroan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh pemegang saham melalui RUPS atau rapat umum pemegang saham tahunan teman-teman. Kemudian di sini artinya GTRA ini baru akan membagikan dividen itu kisaran tahun 2025 teman-teman, karena yang digunakan di sini adalah tahun buku 2024. Dan ada pun rencana pembagian dividennya sendiri yaitu 20% teman-teman, tapi tetap nantinya akan diputuskan bagi dividennya itu akan diputuskan oleh para pemegang saham teman-teman, apakah kemudian pembagian dividen ini akan dilaksanakan atau tidak ya teman-teman. Kemudian untuk valuasinya sendiri, GTRA ini jika diambil dari harga tertingginya, tadi kan penawarannya ada harga tertingginya di 150, maka harga bukunya di sini yang sebelah kiri yang warna kuning ini adalah valuasi sebelum IPO. Kemudian di sini setelah IPO teman-teman, nantinya waktu terbit di bursa saham jika harga penawarannya itu deal di harga 150 teman-teman. Di sini yang di biru ini setelah IPO sudah ditambahkan dana IPO-nya teman-teman ya. Maka kemudian book value-nya ini apabila kemudian harga deal-nya di 150, maka GTRA ini memiliki nilai buku atau book value-nya itu sekitar Rp132 teman-teman. Dan sedangkan PBV-nya itu 1,113 jika penawarannya itu deal di harga tertingginya itu 150 teman-teman. Maka artinya ketika harga penawarannya ini masih lebih kecil ketimbang 132, maka PBV-nya ini akan menjadi nilainya 0,9 sekian teman-teman. Artinya jika nantinya GTRA ini kemudian deal di bawah harga 132, maka nilai PBV-nya itu 0, sekian teman-teman, dan itu bagus dan dapat dikatakan murah teman-teman, karena nilai PBV itu apabila lebih kecil daripada 1 maka dapat dikatakan murah teman-teman. Nah, sedangkan di sini meskipun misalnya kita ambil di harga tertingginya di 150, maka PBV-nya juga tidak jauh daripada 1 teman-teman, atau dapat dikatakan ini masih wajar ya teman-teman. Tapi apabila kemudian dealnya itu di bawah 132, maka itu lebih bagus lagi karena harganya murah teman-teman, karena pasti nanti PBV-nya itu akan 0,9 sekian teman-teman. Masih di bawah 1. Kemudian untuk nilai PER-nya itu di sini ada 21. Nah, di mana di sini saya katakan ini masih tergolong standar ya teman-teman untuk PER-nya. Karena PER yang bagus itu sebenarnya di bawah 15 teman-teman, atau untuk saham IPO itu 20 masih oke teman-teman. Dan di sini untuk nilai PER-nya itu masih standar. Kemudian untuk DER-nya itu debt to equity ratio-nya ini meskipun sudah ditambahkan IPO teman-teman, ternyata hutangnya itu masih lebih besar ketimbang ekuitasnya teman-teman. Di mana sebelum dana IPO itu yang ditambahkan, hutangnya itu berkisar 235% teman-teman. Nah, setelah dana IPO-nya dimasukkan, maka kemudian hutangnya berkurang menjadi 181% teman-teman. Akan tetapi ini juga masih nilainya masih terlalu besar ya teman-teman, di mana nilai hutangnya lebih besar ketimbang modalnya atau ekuitasnya teman. Jadi apabila nanti ada ada masalah keuangan dan lain sebagainya, maka ini sangat berbahaya ya teman-teman, karena hutangnya lebih besar ketimbang ekuitasnya. Akan tetapi dengan adanya rencana penggunaan dana tadi untuk pembelian untuk capital expenditure pembelian 38 truk, saya rasa ruang untuk berkembang daripada
GTRA ini akan semakin bagus teman-teman. Karena nanti dengan adanya 38 truk nanti setelah rencana IPO, rencana penggunaan itu terlaksana, maka kinerjanya daripada GTRA ini tentunya pasti akan lebih membaik teman-teman. Kemudian untuk ROE-nya setelah nantinya terbit di bursa saham, maka kemudian ROE-nya itu kisaran 5,3%, di mana ini masih kurang bagus ya teman-teman, karena ROE yang bagus itu lebih besar daripada 8 minimal teman-teman. Kemudian untuk ROA-nya, return of asset-nya, tadi di sini return of equity, juga masih kurang bagus teman-teman, di mana return of asset yang bagus minimal itu adalah di atas nilai 5 teman-teman. Dan sedangkan return of asset di sini masih 1,8 setelah ditambahkan dana IPO. Dan untuk nilai earning per share-nya itu masih di 7,06, ini masih termasuk kecil ya teman-teman. Jadi masih kurang bagus teman-teman. Maka kemudian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa GTRA ini memiliki nilai valuasi yang murah secara PBV, akan tetapi masih kurang oke secara per, kemudian DER, ROE dan juga ROA teman-teman di sini ya. Makanya kemudian di sini dapat disimpulkan bahwa harga IPO-nya ini memang tergolong murah, cuman secara kinerja ini GTRA ini masih kurang bagus ya teman-teman. Kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama itu rencana penggunaan dananya itu bagus untuk capital expenditure, pembelian 38 truk dan sisanya untuk modal kerja. Kemudian untuk asetnya itu cenderung naik ya teman-teman. Dan sedangkan laba usahanya juga cenderung naik. Nah, untuk DER-nya sendiri ketika nantinya listing di bursa saham kita, maka DER-nya itu dalam kondisi yang tidak bagus ya teman-teman, karena hutannya lebih besar ketimbang ekuitasnya. Kemudian untuk valuasi PBV-nya itu tergolong murah apabila nantinya harga penawaran umumnya itu deal di bawah harga 132 teman-teman, karena nanti nilai PBV-nya itu pasti akan di bawah nilai 1 teman-teman, artinya dia masih murah. Dan seandainya dia dealnya di harga tertingginya sekalipun di 150, maka dapat dikatakan harga PBV-nya itu masih wajar karena hanya di 1,1 teman-teman. Kemudian untuk nilai ROA-nya itu dan ROE, return of asset dan return of equity itu juga tidak bagus teman-teman, karena masih tergolong kecil returnnya teman-teman. Kemudian untuk di sini nomor 7, setelah rencana penggunaan dana terlaksana, kemungkinan kinerja GTRA akan semakin bagus. Jadi GTRA ini kan ada perencanaan pembelian 38 truk tadi yang sudah saya jelaskan. Jika nantinya itu sudah terlaksana, tentunya kinerja GTRA ini nanti kedepannya pasti akan semakin bagus teman-teman. Nah, apakah kemudian selanjutnya GTRA ini masuk ke saham daftar efek syariah atau tidak, saya juga masih kurang tahu. Teman-teman baiknya lebih riset-riset lagi apakah kemudian GTRA ini kemudian masuk ke daftar efek syariah atau tidak, dan kemudian untuk keputusan beli juga teman-teman harus riset, baca-baca lagi, kemudian pertimbangkan kembali apakah kemudian GTRA ini layak atau tidak kemudian saat untuk kita beli dan kita simpan teman-teman. Baiklah, mungkin itu aja dari saya, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.